godaan. Wanita juga banyak godaan. Apalagi pria yang sering keluar kota, kalau dalam hubungan dengan istrinya tidak baik, bisa saja tergoda. Betul. Tapi ini istrinya nggak dibawa. Betul nih. Yes. Betul. Ya, tapi saya percaya akhir nggak di sini. Selesai kan. Yang begitu udah lewat. Haleluya. Nah, jadi saya bagikan singkat aja 5 tips untuk membangun sebuah hubungan pernikahan yang bahagia. Pertama ya, tadi jadikan dasar firman. Jadikan Tuhan itu adalah kepala dalam pernikahan. Karena gini, kita itu diciptakan oleh pencipta yang sama. Berarti kita punya manual book. Manual booknya sama. Ya, artinya apa? Manual book kita itu firman Tuhan. Untuk menyatukan dua orang yang berbeda, mungkin adat yang beda. Saya menikah dengan adat si A, misalkan orang yang lain, mungkin orang bule atau orang apa, tapi kan berbeda, culture-nya beda. Bagaimana mereka bisa disatukan di dalam pernikahan bahagia? Harus jadikan prinsip firman Tuhan itu sebagai landasan. Itu manual book. Betul. Kalau kita punya manual book sama, maka saya percaya itu lebih gampang disatukan di dalam hubungan. Ya, karena kita berbeda culture tapi kita pegang satu prinsip, yaitu firman Tuhan. Dan kita, apa yang dikatakan firman Tuhan jelas bahwa di 1 Korintus 11 ayat 3 bahwa tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap-tiap laki ialah Kristus. Jadi kalau kita berpegang firman ini, bahwa kepala rumah tangga itu adalah Kristus. Dan laki-laki itu adalah kepala dari perempuan. Dan kepala dari Kristus itu adalah Allah. Jadi kita jelas, kita harus tunduk sama otoritas yang namanya Kristus, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi karena Tuhanlah yang pemulih sama penjaga keluarga. Saya percaya kalau hari ini kita mengandalkan uang, mengandalkan kekuatan kita, nggak akan bisa memulihkan keluarga kita. Banyak kok saya lihat keluarga yang hari ini dalam keadaan retak, bahkan istrinya sudah meninggalkan rumah. Dia satu-satunya pilihan, dia harus bergantung sama Tuhan. Ya, bergantung sama teman bisa, tetapi menurut saya dia harus mengandalkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan pernikahan itu. Betul ya? Dia harus bawa ke dalam Tuhan. Ya, pernikahan itu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu mencipta desainnya Tuhan dari awal buat lawan jenis, dia udah punya desain yang bagus. Bahkan di dalam firman Tuhan diajarkan seorang pria itu harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Itu ajaran manual punya Tuhan. Dan istri itu harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat kepada Kristus. Nah, sebetulnya ini bagian yang harus ditaati masing-masing, bukan kita tuntut kepada pasangan kita. Karena perintah ini datangnya dari Kristus. Dan di mana pria dan wanita mempunyai kepala yang sama adalah Kristus. Jadi kita nggak bisa meminta istri, kamu belum melakukan bagian lo, tunduk kepada aku. Itu nggak bisa. Karena di dalam hubungan yang sehat sebetulnya bukan hubungan saling menuntut, tetapi hubungan saling belajar, saling mengisi kelemahan, saling menguatkan satu sama lain. Ya, kalau kita saling mengkoreksi, saling mengkritik, akhirnya kita tidak membangun tapi menjatuhkan, menghakimi itu. Ya. Jadi penting sekali bahwa kalau kita menjadikan landasan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam pernikahan, apapun pegangnya ada firman Tuhan. Maka saya percaya gak ada yang bisa melenceng. Ya kan? Banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar hari ini bisa kita jumpai dan mengatakan apakah boleh cerai setelah menikah? Nah, ada yang bilang ya, ada yang. Tetapi kalau kita back to Bible tidak bisa. Ya, jadi jelas sekali bahwa kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam pernikahan. Jadi kalau ada ribut rumah tangga, lapornya ke siapa? Tuhan. Ke Tuhan. Karena dia adalah kepala dari rumah tangga kita. Gak perlu kita bikin gosip ke tetangga, gak ada gunanya. Dia gak bisa nolong. Datang kepada Tuhan, sembah dia. Coba cek, apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menegur kita. Mungkin ada bagian kita yang salah, sehingga pasangan responnya seperti itu. Ya, jadi kita belajar bahwa kita belajar mengkoreksi diri kita. Nah, kedua, yang membuat kita itu gagal di dalam sebuah hubungan pernikahan adalah kita merasa kita itu seperti orang yang masih belum nikah. Ya, artinya apa? Ego.
Ya, masih memikirkan kepentingan dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, saya percaya kalau di mana ada, kita percaya bahwa dikatakan di Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan hak diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Bayangin kalau kita punya pasangan yang dipikirkan cuma dirinya aja, apakah ada kita rasakan kasih di situ? Gak ada. Kalau ada iri hati, ada kepentingan diri, pasti tidak ada kasih. Padahal kita manusia itu didesain sama Tuhan, kita itu butuh kasih sayang. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan kasih sayang manusia, yaitu kita gagal. Kita balik lagi, harus kembali kepada Tuhan. Yaitu kasih itu harus datangnya dari Tuhan dulu, supaya kita kuat. Ya banyak, kenapa sih orang sering sekali ketika diperlakukan tidak semestinya, ayah dia kecewa, walaupun firman Tuhan bilang mengampuni dia gak bisa. Kenapa? Karena kasihnya bergantung pada manusia. Yang dilihatnya kembali manusia, bukan Tuhannya. Makanya balik lagi, yang pertama adalah jadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga. Ya, penting sekali di dalam hubungan kita bukan memikirkan aku lagi, tetapi kami. Ya, contohnya kalau kita makan pagi pun, kita harus ingat siapa di rumah kita yang belum makan. Bukan kita aja mau makan apa, karena ada kami, istri dan anak. Artinya apa? Hidup kita itu bukan ego. Kemanapun hari ini kita mau pergi, kita harus mikirkan apakah istri kita setuju atau tidak. Apalagi hal-hal yang besar. Artinya apa? Kita tidak hidup sendiri lagi, tetapi kita hidup bersama. Kalau kita belajar bahwa di 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi jelas bahwa ketika orang menjadi satu di dalam pernikahan, bahwa hidupnya bukan milik dia tapi milik istrinya, demikian milik istrinya adalah milik suami. Jadi saling keterikatan. Ya kalau kita mau pergi, misalkan lebih dari 1 hari minum, ya kita harus nanya, boleh nggak? Karena dia jadi satu dengan kita, bukan kita lagi. Betul ya? Ya, jadi dan kita harus melihat bahwa istri itu adalah tubuhnya kita. Dan istri harus melihat suami adalah kepalanya. Kalau kita sakiti kepala, tubuh juga sakit. Demikian juga kalau tubuh, kepala sakit di tubuh, kepala pun sakit.